Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang macam-macam kegiatan gotong royong. Pernahkah kalian mendengar kata gotong royong? Ya, gotong royong adalah sebuah kegiatan yang sangat melekat di seluruh masyarakat Indonesia. Hampir seluruh kelompok masyarakat di Indonesia melakukan kegiatan gotong royong. Lalu, apa itu gotong royong dan bagaimana macam kegiatan gotong royong? Agar kalian lebih memahaminya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Pernahkah kalian melihat sekelompok masyarakat yang membersihkan suatu tempat secara bersama-sama? Atau pernahkah kalian membersihkan kelas bersama dengan teman-teman kalian? Nah, itulah yang disebut dengan gotong royong. Lalu, apa pengertian dari gotong royong itu, Kak? Nah, gotong royong sendiri berasal dari kata gotong yang artinya bekerja dan royong yang artinya bersama-sama. Sehingga gotong royong artinya bekerja secara bersama-sama, seperti saling membantu atau saling tolong-menolong antar masyarakat. Nah, mengapa gotong royong harus dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita simak gambar berikut ini dulu ya adik-adik. Menurut kalian, apabila terdapat suatu tempat yang kotor seperti ini, lebih mudah untuk membersihkannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain? Pasti jawabannya lebih mudah membersihkannya bersama dengan orang lain, bukan? Sehingga gotong royong dilakukan agar pekerjaan yang terasa berat lebih mudah dan ringan apabila dilakukan bersama-sama. Gotong royong juga dapat membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Dari berbagai penjelasan tersebut, pasti kalian sudah tahu dong bagaimana itu gotong royong? Agar kalian lebih paham, Kak Ella bantu beri contoh dari gotong royong ya. Nah, kalian lihat gambar ini. Ini adalah salah satu contoh dari gotong royong, yaitu bersama-sama membersihkan taman. Gotong royong sendiri ada berbagai macam jenisnya. Contoh jenis gotong royong itu seperti kerja bakti ataupun tanggap bencana. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari macam-macam jenis gotong royong. Kalian simak dengan baik ya. Jenis-jenis gotong royong. Yang pertama, kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan bersama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat sekitar. Biasanya kerja bakti berbentuk kegiatan dalam membersihkan suatu tempat atau menyiapkan suatu acara secara bersama-sama. Kegiatan ini merupakan suatu wujud untuk dapat meningkatkan rasa saling tolong-menolong dan saling peduli. Yang kedua, tanggap bencana. Bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik dari alam maupun non-alam yang mengakibatkan kerugian. Contoh dari bencana seperti gempa bumi, banjir, ataupun pandemi seperti yang kemarin dirasakan oleh kita semua. Tanggap bencana merupakan sebuah respons dari masyarakat untuk saling bekerja sama ketika menghadapi suatu musibah. Kegiatan tanggap bencana ini dimulai dari rasa peduli masyarakat sekitar untuk membantu sesama yang sedang berada dalam masa sulit. Dengan adanya tanggap bencana, maka kita bisa meringankan penderitaan orang yang terkena bencana dan meningkatkan rasa peduli kita terhadap sesama. Yang ketiga, musyawarah. Apabila dalam suatu masyarakat terdapat suatu permasalahan dan ingin memecahkan masalahnya, maka cara terbaik yaitu dengan musyawarah. Musyawarah adalah sebuah media untuk mencapai mufakat dan berkumpul yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta mengambil semua keputusan secara bersama-sama. Musyawarah ini merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia, sehingga musyawarah sangat cocok digunakan apabila terdapat suatu permasalahan atau ingin mengambil keputusan dalam suatu kelompok masyarakat. Yang keempat, panen raya. Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Hal itu menyebabkan ada sebuah istilah yang disebut dengan panen raya. Panen raya merupakan kondisi musim panen dengan skala besar dari semua jenis pertanian.
Pada panen raya, hasil padi yang didapatkan oleh petani mencapai berkali lipat dari biasanya. Hal ini disebabkan karena luas wilayah dari hasil panen juga lebih besar dari lahan yang digunakan untuk panen pada umumnya. Sehingga dalam kegiatan panen raya akan membutuhkan bantuan sekelompok orang. Dan yang terakhir yaitu belajar bersama. Belajar bersama juga termasuk jenis gotong royong. Ketika belajar bersama, para pelajar berusaha memecahkan suatu materi yang sulit secara bersama-sama hingga selesai dan bisa mempraktikkan ilmu sebaik mungkin. Selain beragam jenis kegiatan gotong royong, terdapat pula macam kegiatan gotong royong sesuai pada tempatnya, seperti gotong royong di rumah, gotong royong di sekolah, dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang pertama, Kak Ella akan menjelaskan tentang gotong royong di rumah. Gotong royong di rumah adalah saling bekerja sama atau saling tolong-menolong yang dilakukan di rumah. Contohnya seperti membersihkan rumah dan halaman secara bersama-sama. Yang kedua, gotong royong di sekolah. Gotong royong di sekolah adalah saling bekerja sama atau saling tolong-menolong yang dilakukan di sekolah, seperti membersihkan kelas secara bersama-sama atau bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, gotong royong di lingkungan masyarakat. Gotong royong di lingkungan masyarakat adalah saling bekerja sama atau saling tolong-menolong di lingkungan sekitar rumah atau masyarakat. Contohnya seperti membangun jembatan atau memperbaiki jalan. Nah, itulah tadi materi tentang macam-macam kegiatan gotong royong. Semoga dengan adanya video ini adik-adik semakin bertambah paham ya.